Haji Muhammad Ruslan sebagai Ketua DKM beserta jajarannya, dan yang terhormat para Ustaz Yanidin, Ustaz Rohani, Ustaz Basana, dan yang terhormat Bapak Ibu Jamaah Masjid Jamil Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya. Alhamdulillah, sampai saat ini kita diberikan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan bertolak berilmi di masjid kita ini. Dan insyaallah akan diisi oleh guru kita, yaitu Bapak Kiai Rohib Al-Syarad. Untuk itu marilah pengajian ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama. Alhamdulillah wa kulina min salih wa inna min sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya silakan kepada Pak Kiai. Orang tua masing-masing, mertua masing-masing, kakek
asatidz dan juga jamaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga dengan kuasa Allah selalu berada dalam sehat walafiat. Anak, istri, keluarga kita semoga selalu sehat walafiat. Dipanjangkan umurnya, ditambahkan mustajab doanya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi kesulitan Anda semua lewat berkat kuasa Allah semoga diberikan kemudahan oleh Allah. Seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, tentunya dengan izin Allah malam ini kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka taklim bulanan yang setiap minggu keempat kita laksanakan di tempat ini, tentunya dengan harapan karena kita sadar betul kita adalah hamba Allah yang banyak dosa, banyak salah, banyak lalai kepada Allah. Lewat barokah taklim pada malam hari ini, harapan kita semoga Allah berkenan untuk memberikan maaf dan keridhaan kepada kita semuanya. Begitu pula semoga Allah memberikan maaf dan mengampuni segala macam dosa orang tua dan guru kita masing-masing. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang sangat saya hormati, Qala Syekhul Mu'allif telah memberikan fatwa kepada kita semuanya, yaitu dari seorang pengarang yang bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala, beliau berpesan betul, tuba liman aqaluhu amiran, sungguh akan berbahagialah siapapun orangnya, mau dia orang kaya ataupun dia orang miskin, mau dia orang pejabat ataupun rakyat. Pokok dasarnya siapapun akan berbahagia. Liman aqluhu amiron, siapa saja yang akalnya dijadikan raja di dalam kehidupan ini. Kenapa demikian? Beliau sampai memberikan fatwa kepada kita seperti itu, karena kita adalah makhluk yang bernama zon politika, makhluk yang paling komplit dan kompleks. Allah berikan akal kepada kita, di sisi lain Allah pun memberikan nafsu kepada kita. Dan setiap saat akal dan nafsu itu berperang. Andaikan kita akalnya yang menang,
maka kita akan lebih mulia daripada malaikat. Tetapi kalau nafsunya menang, maka kita akan menjadi orang yang lebih hina daripada binatang. Makanya dari pengalamannya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau membagi pengalaman kepada kita. Apa kata beliau? Liman tuba liman akaluhu amiron. Sungguh akan berbahagialah orang kalau akalnya dijadikan raja atau pemimpin di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Ya Rahman. Kenapa demikian? Sebab nafsu awal-awal diciptakan oleh Allah memang kurang ajar. Suatu saat nafsu itu dipanggil oleh Allah. Ya nafsu, man anta wa man ana. Hai nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Qalat an-nafsu, nafsu menjawab, ana wa anta anta. Kan ini kurang ajar. Engkau yang engkau, saya ya saya. Ini kata nafsu. Tetapi tatkala akal ditanya oleh Allah, ya aklu man anta wa man ana, qala aklu, akal menjawab, ana abduka doi wa anta rabbi. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu yang lemah. Jadi siapapun di antara kita dalam menjalani hidup ini, akalnya yang ditaruh di depan, jadikan imam dari segala macam permasalahan, maka orang itu akan selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Akan jadi orang mulia. Tetapi kalau nafsunya dijadikan imam dalam menghadapi kehidupan, maka orang itu akan lebih hina daripada binatang yang hina. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Sebab akal selalu punya prinsip. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang dilakukan dalam hidup ini, konsepnya satu. Allah ridho apa tidak? Orang kalau sudah punya konsep dalam kehidupannya, setiap langkahnya Allah ridho atau tidak sebelum melakukan, ini berarti orang yang istimewa. Betul enggak? Betul enggak? Makanya Nabi sampai pernah bilang, fakir qabla an ta'zim. Berpikirlah kalian sebelum kalian melangkah. Artinya apa yang harus kita lakukan, pikirkan dulu oleh akal. Ini Allah, saya melakukan begini, ridho apa tidak? Andaikan Allah ridho, lakukan. Allah enggak ridho, jangan. Ini prinsipnya. Begitu nggak kira-kira? Hah? Sering begitu nggak? Ini saya melakukan ini, Allah ridho kan? Kalau ridho teruskan, kalau nggak ridho jangan. Insya Allah akan muncul satu kejujuran yang sangat luar biasa. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang sangat saya cintai, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini punya pengalaman rohani yang amat luar biasa. Dulu tatkala beliau masih mondok, kalau mondoknya orang dulu, ulamanya dulu, itu bertahun-tahun, puluhan tahun.
Suatu saat beliau sedang mondok pesantren, sudah sekian tahun, puluhan tahun, nggak bisa. Ini pengalaman beliau. Baca kitab kagak bisa, kagak paham. Ini pelajaran buat kita. Sehingga muncullah nafsunya. Nah ini manusia. Muncullah nafsunya, rasa jengkel. Akhirnya beliau kabur dari pesantren, maksudnya mau pulang. Kalau santri dulu, kalau pulang dari pesantren bukan dijemput, bukan naik mobil, jalan beliau melewati hutan balantrak, luar biasa. Pada saat di tengah hutan ada sungai kecil, beliau duduk termenung di situ. Nah disitulah beliau dapat pelajaran yang berharga. Di tengah sungai itu ada batu kali, ditetesin air setiap saat, lama-lama berlubang batu kali. Air itu netes, tes. Ayo beliau lihat. Enggak lama kemudian batu kali itu berlubang. Muncullah akal beliau. Kalau saja batu kali yang begitu keras ditetesi air setiap saat bisa berlubang, kenapa saya harus pulang dari pesantren? Ini pelajaran buat anak-anak muda. Kenapa saya harus pulang dari pesantren? Kenapa saya harus pulang? Saya suatu saat akan bisa. Akhirnya beliau sadar, balik lagi ke pesantren. Balik lagi sekian puluh tahun, sampai akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang wali, pengarang kitab terkenal namanya. Nah ini artinya yang wajib buat kita itu belajarnya. Yang wajib buat kita itu duduk ngajinya. Perkara bisa atau tidak itu bukan urusan kita. Makanya terutama anak-anak remaja, pemuda, jangan mudah putus asa tatkala belajar. Betul enggak? Jangan mudah putus asa. Tugas kamu, tugas Anda itu belajar. Perkara bisa atau tidak bukan urusan Anda, sebab yang membuat bisa atau tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berusaha secara syariat. Nah seperti malam ini kita ngaji, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, cukup dengerin. Betul nggak? Betul nggak? Ini tugas kita. Setelah kita ikut ngaji, perkara ngerti, perkara ada, bisa atau tidak bukan urusan kita, tapi siapa urusannya? Urusan Allah. Biarkan Allah yang akan memberikan paham kepada Anda. Tapi wajib bagi Anda duduk di majlis seperti ini. Ini pun sudah hal yang sangat luar biasa. Makanya sering saya katakan orang kalau sudah mau duduk di majlis, ini alamat orang ini akan bahagia di dunia dan di akhirat. Alamat menjadi orang yang beruntung. Amin. Ya Rabbal alamin. Bukan masalah bisanya, duduknya, ikut sertanya itu yang paling utama. Sebab untuk duduk seperti ini nggak gampang. Nggak gampang. Kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah itu nggak gampang. Sila seperti ini pun gampang. Betul nggak? Betul nggak? Coba kalau yang nggak biasa, sila udah ngingset. Kaki kanan ditumpang kaki kiri ditumpang kaki kanan. Sesemutan segala macam. Ada kekuatan badan kita kita rasa. Betul nggak? Betul nggak?
Makanya sangat boleh jadi Rasulullah memberikan satu ultimatum, memberikan janji yang sangat luar biasa buat kita. Hudurul majlisil ilmi afdalu min sholati alfi rakaatin. Orang yang mau duduk di majelis ilmu kata Rasul itu lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Luar biasa nih. Luar biasa nih. Sepanjang sejarah kita belum pernah sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang pernah sudah? Hah? Jujur saya sendiri aja belum pernah. Tapi lewat Anda duduk di majelis seperti ini, Anda sudah lebih baik daripada orang yang sholat 1000 Makanya kalau ada taklim, pengajian, selama kita masih bisa, ayo datang kumpul bersama. Pak capek Pak, ya udah baru istirahat. Sila kagak bisa Pak, belonjor, nggak apa-apa. Sambil nyender. Haus Pak, minum. Lapar Pak, makan kalau ada makanannya. Tuan Pak ngantuk, tiduran nggak apa-apa. Boleh Pak, boleh. Ngaji sama saya sambil tiduran nggak apa-apa. Silakan nggak apa-apa. Kalau nggak punya malu. Boleh-boleh saja. Sebab Anda yang sudah mau duduk seperti ini, wallahi demi Allah, Anda sudah dijamin untuk syahid. Andaikan ajal Anda sampai pada saat ngaji, Anda matinya mati syahid. Alhamdulillah. Makanya di mana-mana saya sering minta kalau ada keluarga, saudara kita yang sakit parah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, takut ajalnya datang, buru-buru bawa ke majelis taklim. Terserah mau potong ya. Siapa tahu akhirnya sampai di majelis taklim syahid. Ya, orang kan kalau mati syahid kan harus perang dulu. Betul? Nah, tuba sungguh akan berbahagia liman amruhu amiron, orang yang akalnya dijadikan imam di dalam kehidupan, di dalam menyelesaikan semua permasalahan akal yang jadi imam. Konsepnya akal, Allah ridho apa tidak. Anda menjadi pedagang, akal yang diutamakan. Ini kalau saya jualan begini ini, Allah ridho apa enggak? Kalau pertanyaannya Allah ridho apa tidak, insya Allah pedagang kagak bakalan main timbangan. Bener? Bener? Kenapa pedagang pada curang main timbangan? Karena nafsunya di dalam dagang dijadikan imam. Bayangannya, ini kalau gua curangin 3 on 4 on lumayan. Lumayan. Akalnya nggak dipakai, tapi nafsunya yang dipakai. Kenapa pegawai kantor sering terjadi korupsi? Pertanyaannya, akalnya tidak dijadikan sebagai imam. Kalau akalnya dijadikan imam, karena punya konsep Allah ridho apa tidak, nggak bakalan curang untuk korupsi duit orang lain. Betul? Betul? Oleh karenanya, siapapun yang akalnya dijadikan pemimpin, orang itu lebih mulia dari malaikat. Tapi kalau nafsunya dijadikan pemimpin dalam menghadapi kehidupan, maka orang itu akan lebih hina daripada binatang yang hina. Sebab manusia itu komplit dan kompleks, makhluk yang paling lengkap yang Allah berikan kepada kita. Betul? Betul? Malaikat mulia. Malaikat yang diberikan nafsu. Makanya besok di akhirat pada saat hisab ada hadis, sokok menyogok.
Malaikat sesogopian, nggak bisa ya. Yang keputusannya masuk neraka dengan sogok jadi masuk surga, nggak bisa. Kenapa? Sebab malaikat tidak diberikan nafsu oleh Allah. Wajar kalau dia mulia. Tapi manusia akal diberikan oleh Allah, nafsu juga diberikan oleh Allah. Setiap saat nafsu dan akal berperang, jihad. Terkadang nafsunya yang jadi pemimpin, terkadang akalnya yang jadi pemimpin. Tapi buat kita umat Islam, umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akallah yang harus setiap saat dijadikan imam dalam kehidupan ini. Alhamdulillah. Anda mau menjadi apa saja boleh. Menjadi pedagang silakan. Menjadi pejabat tafadhol. Menjadi petani tujuh. Apapun profesi Anda, akan selamat Anda bekerja kalau akalnya dijadikan imam di dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya itu. Untuk bisa mengalahkan nafsu. Amin. Amin. Ya Rabbal. Selamat sudah. Ini luar biasa. Pengalamannya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dibagi kepada kita. Nah ini karena saking cintanya ulama, para wali-walinya Allah kepada kita sampai seperti itu, Pak. Sampai seperti itu. Ada yang ngarang kitab sampai 4 tahun, jarang tidur, jarang istirahat, ulit ngarang kitab demi cintanya kepada kita. Makanya guru saya pernah bilang, setiap orang yang sudah bisa ngarang kitab berarti makomnya sudah makom balik. Berarti sudah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa ngarang, apalagi ngarang baca jadi ribet. Ya, kita nggak bisa ngarang, nggak bisa baca kitab, orang hurufnya gundul. Kita huruf gondrong aja ribet. Ayo Al-Quran gondrong ya hurufnya. Ada fathahnya, ada domanya, gondrong namanya. Itu aja kita kadang-kadang kan bisa baca. Baca nggak bisa, apalagi ngarang. Terus bagaimana langkah kita? Cukup datang ke majelis zikir, majelis taklim, dengerin apa yang disampaikan oleh guru. Apa cukup sampai situ? Tidak. Jangan cuma didengar, tapi amalkan apa yang disampaikan. Betul? Betul? Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini saya sedikit cerita, tetapi berdasarkan Al-Quran. Bagi Anda yang sudah kumpul seperti ini istiqomah. Satu persatu walaupun namanya paling gagah, mukanya kelihatan. Betul nggak? Pas besok di akhirat, amin, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Di bawah benderanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpul kita berada dalam surga. Yang satu dengan yang lain saling menatap. Kok dilarang si A ada? Padahal ngaji sering bareng, yang lain kumpul di surga, kok si A kagak ada kemana? Tanya kagak ada juga. Akhirnya gurunya minta kepada Allah, ya Rob, kenapa? Ini ada jamaah saya, namanya si A, dia ngaji sering di masjid sini, sholat sering berjamaah bersama dengan saya,
kok nggak ada di surga? Karena sang guru yang minta kepada Allah. Allah jawab, ya sudah, kalau gitu kamu cari, barangkali ada di pinggir neraka. Sebab tempat cuma ada dua. Kalau nggak ada di surga, pasti neraka. Segitu nggak ada. Kalau nggak ada di surga, pasti ada di neraka. Tempat cuma ada dua. Korek, cari-cari. Dilala pas dikorek, betul ada di pojokan. Udah gosong dan gesem. Ya namanya neraka. Tolong. Lihat gurunya nangis dia minta tolong. Sampai bingung ulama tadi, kok bisa ya kamu padahal ngaji bareng, sholat nggak pernah ketinggalan, yang lain sudah berada di surga, kok kamu bisa mampir ke warung remong-remong ini? Iya Pak Yai, kenapa? Memang saya salah. Salah kenapa kamu? Ngaji, saya ikut. Sholat, saya ikut. Berjamaah, saya nggak pernah ketinggalan. Terus, saya salah Kiai. Kalau habis ngaji, kadang-kadang Kiai sering saya omongin. Masuk nerakanya bukan karena amalannya, tapi karena menggibah gurunya. Inilah yang pernah disampaikan oleh Rasul, yusyarul mar'u ma'a man ahabba ilaihi muttafaqun alaih. Manusia besok di akhirat akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Orang cinta bukan berarti berdampingan. Duduk bersama, makan bersama, sholat bersama, itu tandanya cinta, baru tanda, tapi belum tentu cinta. Kenapa demikian? Sangat boleh jadi karena kedengkiannya, rusak hatinya, duduk bersama, makan bersama, di saat bersama, tapi di luar tidak ada, dia akan membicarakan aib orang itu. Jadi makanya saya sering kali bilang, besok untuk masuk surga kayaknya model saya, model kita udah gak ada modal. Sebab modal untuk menjadi orang yang masuk surga besok modalnya takwa. Al-jannatu mu'iddat lil muttaqin. Surga itu hanya disediakan buat orang yang takwa. Apakah kita termasuk orang yang takwa? Waduh, jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api. Sebab takwa itu, orang takwa itu hurujun nafsi ala nafsi. Orang yang sudah keluar dari sifat akunya di dalam dirinya. Kita ini sifat aku kita masih ada kadang-kadang. Mana buktinya? Bapak-bapak dan saudara-saudara, kadang-kadang kalau ngomelin anak itu nggak kontrol. Lu buader banget, kagak ingat sama orang tua. Padahal lu gede, gue yang ngurus, gue yang ngempanin. Dia aku itu semua. Padahal yang ngempanin anak siapa? Yang ngempanin anak kita siapa? Allah. Yang ngurus anak kita siapa? Allah. Apa yang pernah kita lakukan jasa kepada anak itu semuanya hakikatnya adalah kuasa Allah. Lu kalau nggak doa mati, sifat aku udah teman. Umpamanya ini pengurus masjid dari DKM dan sejajarannya ngomong di hatinya, nggak usah ngomong deh, di hatinya bicara. Ini masjid kalau bukan gua nggak bakalan begini nih, gua udah rusak.
Khurujun nafsi ala nafsi. Orang yang takwa itu keluar sifat akunya di dalam dirinya. Semua keberhasilannya, kegagalannya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang kedua orang takwa itu qanaah. Ini lebih jauh lagi buat kita. Apa itu qanaah? Sukutul qalbi indal ma'rufat. Tenangnya hati tatkala serba kagak ada. Udah bisa gitu begini. Duit kagak gablek, beras kagak punya, anak 12 mencret semua, bini kecoprat kagak macem-macem, tapi hati masih bisa tenang. Itu berarti orang takwa. Udah sampai gitu begitu. Ini pengalaman. Punya setoran mobil 3 juta per bulan. Baru hari ini kita bayar, udah mikirin bulan depan bisa bayar apa enggak. Itu modal kita. Modal kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliaulah bapak moyangnya orang yang takwa. Kenapa? Sebab Rasulullah kalau dia nggak ada itu tenang beliau. Tatkala nggak ada nggak berburu. Suatu saat Rasulullah itu sholat subuh, beliau yang imamin. Selesai assalamualaikum tahiyat terakhir. Nggak biasanya beliau langsung pulang. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat lainnya di masjid pada bingung. Ini sepanjang sejarah belum pernah terjadi. Rasulullah habis sholat nggak wirid, nggak doa, langsung pulang. Ini belum pernah terjadi. Sebab Rasulullah sendiri yang kasih fatwa, mantaro wirdan bahwa kirdun. Orang kalau habis sholat langsung pulang nggak wiridan, bahwa kirdun monyet. Banyak nggak monyet ini? Di sini nggak ada. Sana. Selesai sholat berjamaah, nggak wiridan, nggak doa, langsung mantuk pulang. Itu kata Nabi monyet pasti. Nah sahabat sempat bingung. Nggak lama kemudian Rasulullah masuk lagi ke masjid, mimpin wiridan sampai doa. Selesai doa, selesai wiridan, ada salah seorang sahabat memberanikan diri bertanya, ya Rasul, ya ada apa? Maaf ya Rasul, penjenengan gak biasanya habis sholat langsung pulang tanpa wiridan doa. Rasulullah tersenyum. Iya, saya tadi sedang baca tahiyat, ingat di rumah di bawah tikar ada duit 2 dirham, belum sempat saya sedekahkan. Jadi bapak-bapak kalau di sholat ingat usaha, lagi sholat ingat bini, ingat anak, wajar. Rasulullah kok begitu. Tetapi langsung dikembalikan kepada Allah. Jadi kunci nggak ketemu mana, sholat aja. Allahu Akbar. Sedang Allahu Akbar kunci motor keingetan di kantong. Batal, enggak, itu rahmat dari Allah. Berarti Anda diingatkan lewat sholat. Enggak ada masalah. Sebab yang membuat kita ingat kepada apa yang hilang, siapa yang ingat? Yang ingatin siapa? Enggak. Yang penting segera kembalikan kepada Allah. Allah jemur padi hujan, ya boros padi jualan. Kehujanan. Enggak bantah.
Wong yang ingetin Allah cuma segera kembalikan kepada ada uang 2 dirham di rumah di bawah tikar. Tatkala saya tahiyat ingat belum sempat disodakokan. Makanya saya buru-buru pulang, saya sodakokan. Sekarang tenang nah, udah nggak ada apa-apa di rumah. Ayo kita wiridan lagi. Tuh Rasulullah tuh jiwanya. Di saat kagak ada apa-apa di rumah, beliau bisa menjadi tenang hatinya. Itu namanya orang qanaah, orang takwa. Nah sekarang tinggal kita pertanyakan diri kita, bisa belum begitu kira-kira? Ayo jujur, bisa nggak gitu? Di saat kagak ada apa-apa malah tenang. Di saat ada apa-apa malah ragu-ragu. Satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak pernah nyimpan uang hanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Rasulullah itu nggak pernah nyimpan uang di kantongnya. Dapat habis disodakokan. Kalau kita, nah ini kebalikannya. Mau ngaku jadi orang takwa jauh. Orang takwa itu harus qanaah. Apa qanaah tadi? Sukutul qalbi indal ma'lufat. Tenangnya hati tatkala semuanya serba gagal. Berarti kelas kan? Kelasnya. Jangan pun jamaah nawang jai malam Jumat besok kan mau ada tablik akbar ya. Sekalian santunan dan hataman Quran. Hitung-hitungan itu sekitar 20 sampai 25 juta habis biayanya. Padahal malam Jumat masih lama. Kepikiran. Ya ada apa enggak? Tapi iman bicara. Kenapa kamu bicara begitu? Semuanya urusan Allah, bukan urusan kamu. Ya alhamdulillah sampai sekarang nyaman. Kenapa? Sebab maulid, santunan yatim, apapun acara Islam mutlak adalah yang berencana. Yang merencanakan siapa? Allah. Mustahil Allah punya rencana kalau Allah tidak siapkan dananya. Mustahil kan? Makanya saya nggak pernah ragu-ragu. Semalam rekan-rekan kumpul di mana nih? Kenapa? Ini dana baru ada 2 juta, sementara kita butuh 25 juta. Kenapa harus bingung? Yang bikin rencana Allah, wallahi demi Allah, Allah sudah siapkan semua. Betul? Harus seperti itu keyakinan. Sama dengan bapak-bapak. Dalam rumah tangga bapak sudah nggak bisa kerja karena sudah tua, sakit-sakitan, anak banyak. Jangan pernah berpikir makan apa saya kalau udah nggak bisa kerja. Orang yang beriman antipati untuk berpikir begitu. Anda diberikan kehidupan oleh Allah, Anda diberikan istri oleh Allah, Anda pun diberikan anak oleh Allah. Semuanya Allah pasti akan jamin lewat kuasa-Nya. Yang penting satu, keyakinan Anda tetap istiqomah kepada Allah. Ini kelas iman gitu. Saya kalau udah bicara iman itu semangat sudah. Ya. Semangat nggak kalau berbicara iman? Semangat nggak? Siap. Sebab iman itu akal sudah nggak main. Sama bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tatkala Anda menghadapi kehidupan, akal sudah nggak sanggup menghadapinya. Hitung-hitungan akal sudah nggak bisa. Akal mundur.
wayahnya. Jadikan akal jadi makmum, terus iman jadi imam. Ini bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang sudah sakit-sakitan. Ada yang sudah sakit-sakitan? Ada. Umur sudah sepuh, dari atas 60. Ya. Anak masih banyak yang kecil yang belum dibiayai sekolahnya. Istri 4. Sementara kita dalam masa sakit-sakitan terus. Akal jangan dipakai sudah. Dalam menghadapi kehidupan jangan akal lagi sudah. Kenapa? Di luar akal. Bagaimana di luar akal? Satu hari kebutuhan rumah tangga, makan dan biaya anak sekolah minimal banget 200.000. Terus nyari kagak, kerja kagak, orang udah sakit-sakitan. Muncul nafsunya bertanya, makan apa saya? Akalnya bertanya, bagaimana? Akal dan nafsu simpen dulu. Dahulukan iman. Anda yang menghidupkan, Allah semuanya Allah yang memberikan, maka wallahi demi Allah, Allah pula yang akan menjamin kebutuhan Anda. Yakin? Yakin? Kenapa saya bicara seperti ini? Ini bukan sekedar teori, tapi pengalaman. Pengalaman. Saya alhamdulillah dikasih tamu yang namanya penyakit udah 6 tahun 5 bulan. 6 tahun 5 bulan. Anak saya banyak, istri alhamdulillah juga banyak, perempuan semua. Kerja sudah gak bisa. Hanya begini. Ini pun suatu waktu bergantung jadwal dibutuhkan oleh umat. Alhamdulillah sampai sekarang saya merasakan tidak ada kekurangan. Enggak ada kekurangan. Allah luar biasa pedulinya kepada kita. Bahkan orang yang usaha kadang-kadang pada ngeluh, saya enjoy. Saya kadang-kadang lagi kumpul sama teman-teman ngobrol, emang duit lagi langka ya? Kenapa Ki? Enggak, saya dengerin kok ngobrolnya masalah usaha pada ngeluh. Kok Ki enggak merasa? Bagaimana saya merasa? Oh, saya sepanjang belakangan ini nggak pernah cari duit, nggak tahu saya duit susah gampangnya. Saya tahunya ada nih. Saya nggak tahu beras itu bagaimana. Saya tahunya ada semuanya. Kenapa? Sebab Allah yang menjanjikan itu semua. Jangan pun kita yang punya akal, cacing yang cuma melata itu tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mulai malam ini, ayo kedepankan iman dengan baik. Jangan sampai kita hidup stres menghadapi kehidupan. Apapun yang terjadi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi pada fatwa beliau, tuba liman aqluhu amiran. Sungguh akan bahagialah orang yang akalnya dijadikan pemimpin dalam menghadapi kehidupan. Akal yang bukan akal yang nggak didampingi iman. Sebab orang kalau akalnya didampingi iman, ini bisa akal-akalan dalam menghadapi kehidupan. Biarin sudah masuk bisa gitu, terusin dikit ya. Ya. Iya, Pak. Kemudian wa huwa ashiran wa hawaquhu ashiran.
dan nafsunya dijadikan tawanan. Jadi berbahagialah orang yang akalnya dijadikan pemimpin, jadikan raja, sementara nafsunya dijadikan tawanan. Ya. Dalam menghadapi apa saja, dalam keadaan emosi segala macam, nafsu tetap jadikan tawanan. Jangan pernah dijadikan depan. Sebab orang kalau sudah nafsunya dijadikan depan, tak kala emosi, ini bahaya nggak? Bahaya nggak? Bahaya. Termasuk ngomong, kalau nafsunya di depan sudah kacau. Jadi cukup nafsunya itu dijadikan tawanan, bukan dihilangkan. Nggak bisa kita menghilangkan nafsu. Makanya Allah perintahkan puasa untuk mengendalikan nafsu, bukan untuk menghilangkan nafsu. Betul? Untuk mengendalikan nafsu. Nah begitu pun kita hidup, akal taruh depan, nafsu jadikan tawanan, dikendalikan, bukan dihilangkan. Sebab itu adalah fitrah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wailu, dan celakalah liman kana hawahu amiran, dan celakalah bagi orang yang hawa nafsunya dijadikan imam, dijadikan pemimpin. Wa aqluhu asyiron, dan akalnya dijadikan tawanan. Sungguh celaka orang itu kalau misalnya nafsunya dijadikan pemimpin dalam kehidupan, sementara akalnya dijadikan tawanan. Nah mudah-mudahan lewat taklim malam hari ini kita dapat barokahnya. Saya Hajar Al-Asqalani sebagai pengarang, juga mudah-mudahan lewat barokah beliau kita tetap selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sudah ditulis nama-nama almarhum dan almarhumahnya? Nah, sudah. Alhamdulillah ya. Saya berikan ribuan terima kasih. Nanti teknis acaranya saya itu ba'da maghrib pisan itu langsung khataman Quran 30 juz. Untuk siapa? Saya sudah bilang khataman Quran khusus kita hadiahkan untuk almarhum dan almarhumah yang tercatat namanya di kertas itu. Jadi seluruh orang tuanya jamaah yang dicatat di kertas yang akan disetorkan itu nanti yang akan mendapat hadiah khataman Quran. Seluruh warga jamaah yang sudah meninggal dunia itu khusus untuk khataman Quran. Setelah khataman Quran selesai itu diperkirakan jam 7.30. Dari jam 6.30 1 jam langsung kita ngadain santunan yatim. Itu pun kalau Allah berikan pahala lewat santunan yatim, itu pun kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah keluarga kita. Kok kenapa sampai segitunya kayak begini? Kalau kita masih hidup, susah bagaimanapun kita masih ada yang nolongin. Anda sakit separah apapun masih ada yang ngobatin. Tapi keluarga Anda, orang tua Anda yang sudah meninggal dunia, disiksa di alam kubur sana, menderita di alam barzah sana, kalau bukan Anda sebagai keluarganya yang nolongin lewat doa, siapa lagi? Betul? Betul? Makanya kita adakan peringatan Maulid dan Haul ini dengan harapan kitanya senang, orang tua kita, almarhumah keluarga kita di alam barzahnya pun ikut merasa senang. Karena Anda ikut khataman Quran, ikut santunan yatim. Wallahi demi Allah, Rasul cerita, orang yang bersedekah untuk almarhum dan almarhumah yang sudah meninggal dunia, maka Allah menyiapkan berbagai macam hadiah diambil dari surga untuk almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan orang tua kita
bersenang semua di dalamnya. Dan mudah-mudahan karena cinta Anda kepada Syaikhul Qadir Jailani diaku sebagai santri di Syaikhul Qadir Jailani dan diaku sebagai umat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Oke, saya ucapkan terima kasih Anda sudah mencatat nama-nama almarhum dan almarhumahnya dan sudah ikut membantu acara besok. Mudah-mudahan itu menjadi uang yang barokah dari Allah dan akan diganti lebih besar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La Assalamualaikum